Televisi, radio, dan media baru, atau dikenal dengan broadcasting atau penyiaran. Penyiaran itu sendiri proses komunikasi suatu titik ke audiens, yaitu suatu proses pengiriman informasi dari seseorang atau produser, atau yang disebut profesi, kepada masyarakat melalui proses pemancaran elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi. Ini adalah era di mana informasi berperan penting dalam kehidupan kita. Mendapatkan informasi dan berita terbaru menjadi kunci untuk tetap terhubung dengan dunia yang terus berubah. Dari radio jadul hingga platform online, sumber informasi yang andal dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun berkat kemajuan teknologi. Salah satunya mahasiswa dari Universitas Pakuan, Aesa Yusi Mahameru, Prodi Ilmu Komunikasi. Ia telah lolos seleksi beasiswa IISMA 2024 di Universitas Sains Malaysia. Salah satu contoh mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yaitu Apia Dewi Agustin, Prodi Akuntansi. Ia telah berhasil mendapatkan beasiswa bidik misi dan beasiswa Cafe Gama. Belajar adalah proses yang terus berlangsung sepanjang hidup. Akses materi pembelajaran dan sumber referensi yang tepat dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan masa depan. Dari buku teks, e-book, hingga materi online, sumber materi pembelajaran yang beragam dapat membantu kita memahami konsep dengan lebih baik dan meningkatkan kemampuan kita untuk menerapkan ilmu yang dipelajari. Sumber referensi yang andal seperti jurnal, artikel, dan buku dapat membantu kita memahami topik yang lebih dalam dan meningkatkan kemampuan kita untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Kreativitas dan imajinasi dapat diaktifkan dengan menggunakan sarana hiburan seperti video streaming server dan web server yang menghasilkan generasi pertanyaan yang nantinya akan menjadi salah satu data pertanyaan yang selanjutnya dapat dipanggil kembali dan dikembangkan tergantung pada intensitas pertanyaan yang muncul dan juga perubahan video yang diproses. Televisi, radio, dan media baru dapat membantu kita tetap update dengan peristiwa terkini, menambah wawasan kita, dan meningkatkan kemampuan kita untuk belajar dan berkreasi. Teknologi dan inovasi seperti asisten suara atau voice assistant, pengganti suara, serta aplikasi smart content yang menawarkan data seperti laporan cuaca, berita terbaru, alarm, dan laporan perdagangan pasar saham telah memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akurat. Namun, televisi, radio, dan media baru juga dapat memiliki dampak negatif, seperti berita yang tidak akurat, informasi yang tidak lengkap, dan penggunaan teknologi yang tidak tepat. Dampak negatif ini dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpastian, dan kehilangan waktu. Sebagai mahasiswa, kita harus bijak memilih sumber yang terpercaya, mengatur waktu menggunakan media sosial agar tidak mengganggu pendidikan, mengikuti webinar, podcast edukasi, dan komunitas online positif, mengikuti volunteer yang diadakan organisasi dan mengajak mahasiswa lain untuk berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan. Membuat konten positif dan edukatif seperti podcast bersama alumni yang berprestasi, membuat video promosi kampus, dan mengadakan kegiatan yang bersifat mengajak. Mari kita pikirkan bersama peran yang dimainkan oleh media dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari menjadi sumber informasi, pengaruh terhadap opini, hingga sebagai sarana edukasi dan hiburan, media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemikiran dan perilaku kita. Ayo kita bersama-sama memikirkan bagaimana kita dapat menggunakan media dengan bijak, memilah informasi dengan cermat, dan memanfaatkannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup kita.